Semua yang ada di media massa salah. Gak ada politik dinasti di Indonesia, sama sekali tidak ada. Dinasti itu ada dalam sistem kerajaan. Dinasti itu ada di dalam tradisi politik Amerika. Di Indonesia nggak ada dinasti. Di dalam sistem kerajaan, dinasti itu basisnya keturunan darah dan harus berdarah biru. Dinasti yang sekarang berdarah kotor. Jadi jelas itu bedanya. Kita mau bicara sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang bisa membuat Anda kecewa. Kalau Anda bayangkan bahwa dinasti ini yang dipilih di depan Kalengkongguan akan memimpin Anda untuk menyeberangkan Indonesia ke tahun emas. Bagaimana mungkin kita memperoleh tahun emas kalau yang memimpin berasal dari Kalengkongguan? Absurd. Jadi kita dari sekarang berupaya untuk membatalkan imajinasi konyol itu. Nggak akan ada tahun emas kalau pemimpinnya kaleng-kaleng. Jelas keadaan itu. Ada memerlukan 2045 pada Pak Jokowi, kalian akan punya pendapatan kira-kira 5-6 kali dari sekarang. Itu namanya Indonesia emas. Saya kasih data kecil hari. Malam ini dan setiap malam ada 16 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Kelaparan di Asia itu tertinggi. Bayangin, setiap malam ada 16 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong. Kurang lebih 9 juta keluarga tidur dengan perut kosong. Sementara satu keluarga ingin mengendalikan masa depan 220 juta rakyat. Bagaimana Anda bayangkan kontras etika itu? Setiap hari, setiap kelahiran, setiap rahim perempuan yang melahirkan bayi hari ini, dia akan dibebani oleh 50 juta rupiah hutang Jokowi. Luar biasa. Ya. Hutang Jokowi. Proyeksi tahun depan ada 2 juta kehamilan. Hutang kita kira-kira 16.000 triliun digabung. Artinya setiap bayi itu dibebani oleh 50 juta rupiah. Bayi itu begitu lahir, dia harus bayar hutang dinasti berdarah kotor ini. Banyak 50 juta. Saya ulang ya, dinasti itu darahnya biru, bukan darah kotor. Saya kasih statistik ketiga. Stunting di Indonesia sudah 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir dia akan kekurangan kemampuan berpikir karena otaknya menyusut 25% di masa formatif years ini. Anda bayangkan. Saya ulangi statistiknya ya. Setiap malam ada 16 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong dan pagi-pagi nunggu BLT. Ada keputusan. Sri Mulyani tadi pagi bilang bantuan beras akan diperpanjang sampai 2022 tahun ke depan, 2023-2024. Sepanjang tahun pemilu akan ada bantuan beras 10 kg. Artinya kalian nanti di gang-gang itu akan ada petugas datang bawa beras 10 kg dan logo seorang bocah nakal. Pasti itu terjadi. Kemarin malam subuh-subuh ratusan truk
ngangkut baliho Gibran sepanjang Banyuwangi, Jember. Sudah rapi, tinggal dipasang. Anda lihat nanti betapa seragam bentuk baliho itu dan rapi. Tadi saya lihat ada banyak baliho tapi nggak rapi. Itu artinya dipasang oleh relawan, dipasang oleh orang kampung pakai bambu biasa. Anda bayangkan dalam 1 minggu ini akan penuh dengan baliho yang rapi. Siapa yang pasang itu? Pasti orang yang berseragam rapi. Saya bikin hitungan, kira-kira akan ada 15 juta baliho seluruh Indonesia yang akan dipasang atas nama PSI. Untuk wajah seorang bocah. Ya, ini serius. Ada berapa jumlah anggota PSI? Bayangkan. Lebih banyak baliho daripada anggotanya. PSI. Jadi dengan matematika kecil kita tahu bahwa ada pengerahan aparat. Karena itu jauh-jauh hari, tadi pagi Muldoko bicara di depan istana, tidak akan ada intervensi. Kenapa? Karena ASN, Polri, TNI dilarang melakukan intervensi. That's normative. Sama seperti Jokowi bilang, gak akan ada utang. Sama aja. Apa yang diucapkan beda dengan apa yang dilakukan. Besok saya mau hadiri pertemuan ilmiah Himpunan Hipnotis Indonesia. Serius, ada yang himpunan itu. Saya pembicara besok. Kalau mau ikut ada daftar, tapi bayar 300.000 tuh, mahal. Jadi besok kantong gue akan penuh nih. Ntar saya bagi BEM buat bikin baliho tandingan. Saya ulangi pembicaraan malam ini ya. Ada 9 juta keluarga, 17 juta manusia Indonesia kelaparan. Setiap bayi yang lahir dibebani utang 50 juta per bayi. Setiap satu dari bayi yang lahir akan kehilangan 25% otaknya. Dengan statistik ini, Anda proyeksikan Indonesia emas yang dijadikan Jokowi, bonus demografi, masuk akal nggak? Saya tambahin statistiknya. 80% dari pemilih Indonesia hanya sekolah 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Bonus demografi itu kah? Tidak lulus SMP, kalau dia hamil, bayinya kemungkinan kena nutrisi 25% dan pasti bayar utang 50%, 50 juta, dan keluarganya akan tidur dalam keadaan lapar. Bagaimana kita membayarkan bonus demografi dengan keadaan seperti itu? Saya ingin kalian berpikir, semua ucapan yang keluar dari istana itu lebih buruk dari bungkus kacang. Tidak ada ide di dalam negeri ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada bonus demografi, akan ada Indonesia emas. Ini saya mulai dengan ilustrasi kecil. PSI itu didirikan untuk menampung aspirasi anak muda. Pada waktu didirikan, Grace Natali telepon saya, Bang Rob, boleh nggak kasih kuliah? Untuk pertama kali partai itu membuat diskusi tajam untuk membahas ide tentang solidaritas. What is this thing called solidarity? Apa sih solidaritas itu? The idea behind Bunga Mawar itu apa? Saya kasih kuliah kira-kira 3 jam tentang ini. Saya mulai dengan revolusi Prancis menerangkan bahwa solidaritas ditumbuhkan oleh satu peristiwa berdarah di tahun 1789 di alun-alun kota Paris jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI yang mengklaim dirinya bahwa mahkota dia tidak mungkin copot dari kepalanya karena dipasangkan oleh Tuhan, Louis XVI
karena perbuatan otoriter dia menyebabkan Prancis bangkrut. Dia diseret di 1769. Revolusi Prancis itu 13 tahun setelah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu 1776 tambah 13 1789. Si raja ini, pimpinan dinasti Prancis ini, ditaruh persis di bawah pisau gilotin. Lalu raja bilang, coba kita uji apakah betul mahkotamu tidak akan copot dari kepalamu, dipotong kepalanya. Yang suruh bayangkan ini terjadi di depan Monas ya. Dalam 2 detik, 1-2 yang copot bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Itu pertanda pertama demokrasi itu, bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi. Vox populi suprema lex. Nggak perlu tunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Raja Louis XVI telah mengkhianati kedaulatan rakyat. Itu peristiwa pertama dalam sejarah kita belajar tentang demokrasi, bahwa demokrasi adalah hak rakyat untuk memulihkan kedaulatan. Lalu kita belajar tema Revolusi Prancis yang saya kira menjadi tema dari BEM, karena BEM kabinet apa, coba balik sebentar ya, coba sini supaya ada bukti. Lambat naikkan ke atas. Kabinet Revolusioner 2023 BEM Iki Pune ya. Nama kamu siapa, nama kamu? Hah? Zulfan, Louis Zulfan Bonaparte. Louis Zulfan Bonaparte. Zulfan adalah saksi imajiner saya yang melihat putusnya Raja Louis XVI. Saksi imajiner. Saya membayangkan Zulfan ada pada waktu itu, dan dia mengingatkan kembali tentang pentingnya perubahan politik yang revolusioner. Apa itu perubahan revolusioner? Perubahan kualitatif. Revolusi artinya perubahan dari suatu kualitas pindah pada kualitas yang lain. Ada anak fisika nggak? Anak kimia nggak? Namanya anak kimia. Perubahan kualitatif itu namanya perubahan kimiawi. Perubahan kuantitatif namanya perubahan fisika. Perubahan fisika masih dibolak-balik. Perubahan kimiawi nggak bisa tuh. Sekali dia pindah, dia berakhir di situ. Tidak ada reaksi kimia yang bisa dibolak-balik. Tapi kalau saya pukul metal itu secara fisika, dia bisa jadi pipi, tapi saya bisa bentuk lagi dia jadi. Itu bedanya. Jadi perubahan revolusioner selalu bersifat kualitatif, berubah kualitasnya. Perubahan fisika, perubahan kuantitatif, bentuknya berubah. Oke ya, ini kuliah sedikit tentang dasar-dasar berpikir kimia. Saya ulangi. Jadi sejak ada Revolusi Prancis, kita punya ide tentang solidaritas, yaitu ada 3 sih diktum Revolusi Prancis: liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya persamaan, fraternité artinya persaudaraan. Itu dasar solidaritas yang kemudian saya terangkan pada teman-teman muda di PSI. Yang pintar-pintar ada beberapa yang PhD. Lalu saya terangkan pada mereka, bunga mawar itu adalah simbol sosialisme Eropa. Mawar merah itu simbol partai-partai buruh Eropa, simbol gerakan kiri Eropa yang menghendaki ada keadilan sosial. Sekarang Anda tanya pada Saudara Kaisang, apa artinya solidaritas?
Kalau untuk pasang baliho aja, dia minta solidaritas aparat berdasarkan perintah bapaknya. Kita harus bikin hipotesis begitu, karena kita nggak mungkin kasih keterangan kalau begitu. 15 juta baliho yang akan dipasang di seluruh Indonesia dipasang oleh Bandung Bondowoso apa? Seluruh jin Tomang ditambah dengan tuyul Ancol nggak bakal mampu masang 17-15 juta baliho. Jadi pasti ada pengerahan aparat. Itu logikanya. Nggak usah tanya lagi yang begitu. Dengan mudah kita tahu berapa banyak anggota PSI yang mampu pasang itu. Anggota PSI cuma di kota-kota besar sedikit. Saya balik pada tadi. Seorang pemimpin dia mesti mengerti simbol solidaritas, arti bunga mawar. Tanya pada Kaisang. Karena itu saya dapat berita bahwa akan ada kongres luar biasa di PSI untuk mengganti simbol bunga mawar. Akan diganti dengan kulit pisang. Ya karena itu yang cuma dia tahu. Oh saya nggak ngibul nih. Saya bikin thought eksperimen. Eksperimen di kepala. Di dalam logika, metodologi biasa itu orang bikin thought eksperimen supaya terhindar dari delik. Ya saya bisa buktikan, saya punya kemampuan metodologi, saya mengajar metodologi, logika 20 tahun di UI. Jadi saya bisa buktikan bahwa cara berpikir semacam ini diperlukan justru karena tidak ada keterangan resmi tentang keadaan politik. Itu masalahnya. Nanti dianggap Rocky Gerung nyebar hoax. Rafael Harun, semua kita nyebar hoax. Datanya Anda gak punya. Sekarang saya tanya, data kalian mana, para menteri? Saya dituduh sekarang tersangka karena dianggap menyebar data palsu tentang jumlah pemain sawit, tentang produksi sawit, tentang masalah sawit. Rocky Gerung nggak tahu datanya. Sekarang tanya pada Departemen Pertanian, tanya pada Badan Perdagangan, tanya pada Asosiasi Sawit, mana datanya? Beda-beda. Artinya nggak ada data. Sekarang Anda boleh ngibul sebetulnya, nggak ada soal, nggak akan ditangkap. Karena pemerintah nggak pernah punya data. Data yang dia bikin hari ini adalah Indonesia, generasi kita, generasi Anda akan tumbuh pendapatannya 4 kali lipat di 2030 ke 2045. Kita senang. Tetapi yang disebut bonus demografi itu adalah perbandingan antara generasi di Indonesia dengan yang ada di Taiwan, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia. Anda bertumbuh 10 kali lipat, Malaysia bertumbuh 30 kali lipat, tetap Anda miskin. Begitu cara berpikirnya, yang gak pernah diterangkan oleh kementerian, oleh kabinet. Bonus demografi adalah perbandingan antara kapasitas Anda dengan kapasitas generasi sejenis Anda di lingkungan Asia minimal. Itu namanya bonus demografi. Udah nggak dapat bonus waktu saya. Saya teruskan nanti dalam tanya jawab. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa ini era di mana kebohongan itu menular ke semua orang. Ditipu oleh statistik. Dengan cara itu pemerintah ini mengatakan bahwa kami bisa menuntun Anda sampai di 2045 dan menjadi generasi penerus bangsa. Tapi dari peristiwa di MK kemarin itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya bukan maju ke 2045, tapi kembali ke 1645. 500 tahun ke belakang, ketika feodalisme masih menguasai bangsa ini, ketika pemilihan raja di Jawa tidak didasarkan pada surat suara, tapi pada suara langit. Dan itu yang memungkinkan kita ada di sini.
untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Terima kasih. Profesor Akal Sehat Rocky Gerung kembali menyampaikan ya kuliahnya begitu ya di hadapan sejumlah pemuda dalam kaitannya dengan persoalan dinasti politik yang terjadi di Indonesia begitu ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang cukup membanggakan sebenarnya, bagaimana kemudian seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung memaparkan dengan sangat indah begitu tentang bagaimana dinasti politik yang terjadi di Indonesia. Meskipun sindiran demi sindiran disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa Indonesia tidak mengenal dinasti politik ya, karena Indonesia keturunan daripada kalau misalnya bicara soal dinasti, berarti ini adalah berbicara soal kerajaan, di mana di situ ada persoalan darah biru begitu ya. Tetapi dinasti Indonesia itu adalah darahnya darah kotor begitu ya. Oleh karena itu bahwa sindiran yang tajam yang diberikan oleh seorang Rocky Gerung mengingatkan kita bagaimana misalnya proses daripada seorang Gibran dan juga Kaisang yang saat sekarang ini misalnya maju ke gelanggang politik tanpa melalui proses yang betul-betul menunjukkan istilahnya satu sisi bagaimana tangga-tangga ataupun jenjang-jenjang karir-karir politik seseorang itu diterabas begitu saja hanya karena mereka adalah anak daripada Presiden Joko Widodo. Dan tampaknya memang jelang Pilpres 2024 mendatang ini isu soal dinasti politik yang sering digembar-gemborkan oleh sejumlah kalangan, terutama misalnya Profesor Akal Sehat Rocky Gerung, tampak menjadi hiasan bagaimana proses politik yang terjadi di Indonesia telah beralih daripada kalkulasi etis ya menjadi kalkulasi pragmatis yang sekiranya itu berdasarkan pada elektabilitas ataupun keterpilihan, bukan pada persoalan-persoalan kapasitas, kemampuan seseorang, jejak pengalaman dan lain sebagainya itu begitu ya. Oleh karena itu bahwa Rocky Gerung terus secara sempurna menyampaikan ke khalayak ramai kepada orang-orang yang istilahnya saat sekarang ini menjadi kalangan-kalangan daripada anak muda ya, yang justru harus mendapatkan ataupun memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan game rule daripada demokrasi yang ada, bukan malah dengan menabrak demokrasi yang ada di Indonesia, bukan karena Anda memiliki seorang paman gitu ya, yang secara tidak langsung itu akan memberikan satu buah contoh yang buruk kepada publik bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia ternyata telah dikondisikan sedemikian rupa, dan ini menjadi satu satu sejarah yang sangat memalukan Indonesia, bagaimana sosok daripada Joko Widodo yang masih sebagai presiden aktif, yang justru istilahnya aktif dalam intervensi proses politik yang terjadi di Indonesia. Dan kita mengharapkan bahwa untuk 2024 mendatang kehadiran Rocky Gerung yang terus-menerus mengupayakan pentingnya akal sehat, pentingnya wawasan, pentingnya menghindari ataupun menabrak konstitusi dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia adalah salah satu berkah sebenarnya bagi seluruh warga negara Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, Indonesia yang waras, Indonesia yang betul-betul istilahnya mengedepankan sisi-sisi etika, sisi-sisi pengalaman dan juga wawasan dalam rangka istilahnya untuk terjun dalam proses gelanggang politik di 2024 mendatang. Tentu misalnya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung berdasarkan dengan fakta-fakta, berdasarkan kepada data-data yang dimiliki oleh Rocky Gerung, dan bagaimana mungkin istilahnya Indonesia bisa menuju 2045 sementara setiap bayi yang lahir saat sekarang ini harus dibebani hutang 50 juta rupiah, dan ada 16 juta masyarakat Indonesia yang setiap malam harus tidur dengan perut kosong ataupun dengan perut lapar begitu ya. Dan juga ada bayi-bayi yang lahir terjadi penyusutan otak ya, kurang lebih begitu. Artinya ada angka stunting yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga proses untuk menuju 2045 adalah sesuatu hal yang nampaknya bagi Rocky Gerung perlu untuk dipikirkan secara lebih lanjut begitu ya. Tentunya dengan menggunakan uang negara pada hal-hal yang efektif daripada hanya istilahnya membuat beton-beton ya, membuat infrastruktur yang justru tidak memberikan satu keuntungan di masa mendatang begitu ya, terutama dalam hal istilahnya generasi-generasi yang akan bertarung di 2045 mendatang begitu ya, ataupun di Indonesia emas di 2045 mendatang. Nah, demikian ulasan singkat mengenai bagaimana Rocky Gerung menyampaikan analisis yang cukup luar biasanya
dan semoga ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bagaimana istilahnya kita harus terus-menerus untuk mengupayakan agar Indonesia yang berpikir, Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan tentu dengan proses politik jelang Pilpres 2024 mendatang adalah dengan memilih kepada sosok-sosok yang akan nanti membawa perubahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.